kata Dede love you full.
Eh,
tetapi bukan berarti infak secara terang-terangan tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan secara ikhlas dan bertujuan untuk memberikan maka berinfak secara terang-terangan boleh dilakukan. Nih berarti kalau infak secara langsung itu enggak selamanya kita riak ya, tapi itu juga bisa menjadi sumber motivasi atau sumber dorongan buat orang lain. Saya baru bersuara tadi fokus ngetik, jadi ya gitulah ya. Ini materi boleh dicicil, kalau maksudnya tidak harus dicatat malam ini. Boleh kalian dari ini berlaku untuk 2 pertemuan ya, 2 pertemuan. Jadi 2 pertemuan tuh dari A, dari mana? Dari sini ya tadi ya. Oke, dari ini boleh dicicil nggak apa-apa ya. Sampai mana juga boleh. Oke, nggak harus full malam ini. Nggak, ingat belajarnya 1 jam saja ya, yang lebih dari 1 jam nggak boleh karena itu tidak efektif. Oke, lanjut. Berinfak merupakan bagian dari amal saleh, maka hendaknya kita bisa membiasakan membiasakan
diri berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Lo infak kok masa infak boleh sehari-hari? Oh boleh dong. Berikut ini merupakan infak dalam hal yang dapat kita lakukan. Apa aja ya? Yo next kita cari, kita lihat jawabannya. Pas Isa ini baru, jadi kayak gini harus. Ini kalian suatu saat juga kita bakal ulangan ya. Kalau 2 bab ini udah selesai kita bakal ulangan, oke? Meyakini bahwa pada setiap harta yang kita miliki terdapat hak milik orang yang membutuhkan. Nomor 2, menanamkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Ini juga termasuk infak loh, jangan salah. Kita sikap peduli itu infak, selagi yang kita kasih kepada orang lain itu membuat suatu ya kasih sayang. Mana tadi kasih sayang ya, dan peduli itu infak. Ini bisa menjadi celengan atau tabungan swargo. Itu guys caranya. Sama, oke. Melalui berinfak sesuai kemampuan, meskipun jumlahnya sedikit. Jangan salah nih, sedikit sehingga akan terbiasa. Berkecukupan ini udah, kalau kita udah biasa berinfak kepada sesama itu akan terbiasa sehingga nanti dapat dulu Mbak balasin cek dulu di dalamnya tuh guys ya. Jadi gitu. Lanjut. Nomor 4, meniatkan diri melakukan infak untuk beribadah dan mencari nah hikmahnya apa? Kita nanti belajar hikmahnya. Mau lanjut apa enggak ya? Udah 40 menit nih. Udah 40 menit nih. Kita ada hikmahnya tuh, udah komat juga ya kan? Dinanggung sih, bentar lah ya. Kita sholat di rumah dulu ya, oke? Ketika kita berinfak, lanjut hikmah daripada hikmat sih. Hikmah berinfak. Ketika kita berinfak, mendapatkan sesuatu. Ayo, ketika kita berinfak, apakah kita mendapatkan sesuatu? Apa
apa manfaat yang akan kita dapatkan infak merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat baik bagi yang menerima maupun yang memberi. Adapun hikmah berinfak dalam Islam adalah sebagai berikut. Hikmah itu apa? Hikmah itu suatu keberkahan, suatu balasan, sesuatu manfaat, yaitu pada infak itu apa aja. Ternyata di sini ada hikmahnya. Ayo next. 16 terus ya. Tolong satu aja. Bung. Terusin 1, mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, otomatis ya. Kemudian 2, mempererat silaturahim atau silaturahim dan rasa persaudaraan antar sesama manusia. Karena apa? Karena ini akan memberikan suatu manfaat kepada sesama. Contoh misal kita punya lahan banyak, punya persaudaraan, kita punya lahan banyak, kemudian kita infakkan lahan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita buat madrasah, kita buat masjid, atau kita buat pendidikan apa gitu yang notabene yang dapat difungsikan ke sesama. Nah, seperti misal kita infakkan harta kita untuk pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid ini kan dipergunakan untuk sholat, untuk rapat, ataupun untuk pertemuan yang mengandung kebaikan atau mempunyai nilai positif. Nah, otomatis pahalanya mengalir tuh di dalam diri kita ya. Juga bisa terus menyambung persaudaraan. Gimana kok bisa seperti itu ya? Kita hablum minallah dan hablum minan. Nah, hablum minallahnya tadi mendapatkan ridha Allah karena kita sudah menginfakkan harta kita ke jalan yang benar. Setelah kita menginfakkan, kita nanti bisa bersilaturahmi untuk sama-sama membangun bagaimana supaya yang kita infakkan ini itu dipastikan bisa bermanfaat kepada orang lain. Lanjut, yang ketiga, menyadarkan manusia akan tanggung jawabnya baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun kepada orang. Masih ingat tadi yang di atas kita bahas di
firman Allah yang mana situ diterangkan bahwa ingatkah kamu di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ya, ada hak orang lain yang kamu cicipi, yang kamu rasakan, itu ada hak orang lain, ya. Apapun, kalau kita bisa memberi, kita bisa membantu, silakan. Infak nggak selamanya kita bentuk uang, nggak bisa kita bentuk harta, enggak kok, tapi tenaga juga kita bisa, ya. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang baik, itu pun udah kita termasuk berinfak, ya. Lanjut nomor 4, mengurangi beban baitul mal dalam menghidupi orang kurang mampu. Baitul mal itu apa sih, Pak? Oh, baitul mal itu di sini dia suatu organisasi atau suatu pengelola, organisasi, dia itu suatu pengelola zakat mal, ya, suatu zakat mal. Jadi bisa dikatakan setiap tahun lah kita memberikan apa namanya nih, sebagian harta kita untuk dikelola oleh baitul mal. Bait itu rumah, mal itu amal, bisa dikatakan seperti itu, ya. Saya lupa ini artinya apa. Pokoknya baitul mal itu mengelola dari uang yang kita sedekahkan, gitu, ya. Jadi baitul mal. Jadi kalau kita mengeluarkan infak nih, bisa membantu beban daripada baitul mal. Kasihan dong baitul mal, otomatis ya melakukan tugasnya begitu berat. Jadi kita boleh kok melakukan infak ini secara langsung, itu diperbolehkan, boleh, nggak apa-apa, boleh. Cara terbuka boleh, mau di lewat baitul mal juga boleh, tidak apa-apa, ya. Oke, next, nomor 5, menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini masya Allah nih. Jadi setiap kita mengeluarkan zakat, kita bisa menjadikan kita sadar diri, sadar posisi, juga bisa selalu menghadap ke bawah. Oh, ternyata masih banyak orang yang kekurangan selain kita. Kita makan tempe, alhamdulillah, ternyata di luar sana banyak loh yang makan pakai garam doang, banyak yang tinggal makan nasinya juga banyak. Jadi kalau orang yang sering berinfak, sering sodako, sering membantu orang, itu masya Allah luar biasa. Dia bisa secara perlahan hatinya udah kebuka untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Lanjut nomor 6, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kok ini ada? Oh iya, karena dia sadar bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah suatu titipan, itu nggak boleh kita merasa memiliki, itu tidak boleh. Di sini masya Allah, kalau dia udah sadar akan tersebut, akan apapun yang kita miliki, itu semua kepada Allah, itu udah ada di level ini, udah berada di level mendekatkan diri kepada Allah. Atau ingat, apapun yang kita punya itu menjadi milik Allah, gitu. Yang ke-7, mendapatkan limpahan rezeki
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Masya Allah lagi nih, ketika kita mengamalkan satu amal ya, 1 rupiah lah kita katakan, itu akan dibalas dengan 100 kali lipat. Berarti ketika kita mengeluarkan infak 1 rupiah, kita akan dibalas oleh Allah 100 rupiah. Ya, otomatis berlipat ganda. Mereka yang sering berinfak otomatis tidak merasa kekurangan karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dipanjatkan dia ketika dia bersyukur. Ya, paham sampai sini ya? Oke. Ya, sampai sini aja. Senam aja ya. Yang keempat, langsung kita masuk ke persamaan dan perbedaan. Oke, kita langsung masuk. Kita bikin draft, kita bikin desain tablet. Berapa nih? 1 2 3 4. 2 3 4. Oke. Nomor ketentuan di sini ada zakat, ada infak, ini perbedaannya dulu ya, kita bahas masalah perbedaannya dulu. Aduh, satu, kita mau bahas tentang hukum tentang hukum. Ini sorry, kita ulang di sini. Ini perbedaan itu ya. Dan infak. Ini perbedaan dulu, kita ulik. Hukum, perbedaannya nih. Kita lihat dari ketentuan hukum. Hukum daripada zakat itu hukumnya wajib. Nah, infak gimana ketentuannya? Infak apa tadi kita udah pelajari? Ada yang wajib, ada yang Nah, yang kedua, dilihat dari ketentuan materi. Di zakat itu sudah ditentukan dan terbatas jumlahnya. Sudah ditentukan. Misal materi itu bentuk ya di sini ya. Itu zakat itu sudah ditentukan, yaitu makanan yang biasa kita konsumsi dan jumlahnya udah jelas 3,5. Oke. Kemudian infak, kita lihat dari infak dilihat dari ketentuan materi ya, itu tidak ada batasannya ya, jadi dia bebas. Kok jelek banget nih kalau kayak gini nih, tidak ada batasannya ya. Oke, tidak ada batasannya. Ini bagus nih. Nah, udah tidak ada batasannya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari ketentuan penerima. Waktu pelaksanaan dulu. Waktu pelaksanaan di zakat itu ada pada waktu tertentu. Dibagikannya kapan? Itu sebelum kita melakukan sholat id ya, sebelumnya. Lah pelaksanaannya kapan? Malam daripada tanggal 1 apa? Bulan Syawal.
malam tanggal 1 Syawal itu dimulainya, dan diakhiri juga pada malam 1 Syawal itu. Kemudian pada infak itu tidak ada batasan waktu. Dia bebas, mau kapanpun dia bebas. Kalau zakat bebas, pagi, siang, sore, malam dia bebas. Nomor yang keempat, ketentuan yang keempat, masalah kayak gini sih, ya. Yang keempat ya, yang keempat dari penerima. Nah, di penerima ini ya ada, kalau zakat ada berapa? Telah ditentukan. Apa yang ditentukan? Ada berapa? Ada 8 golongan penerima zakat. Apa aja, yuk? Apa aja yang pertama? Penerima zakat siapa yang pertama? Fakir miskin, budak yang telah atau baru yang dibebaskan, amil zakat, kemudian fisabilillah, kemudian apa lagi? Yang ingin membebaskan budak. Terus apa lagi? Ada 8 golongan. Kita pernah bahas di video sebelum ini. Lanjut. Di sini ada 2, ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan. Misal tadi ada ketentuannya. Kalau di infak ya, ada yang ditentukannya. Satu, dia harus kebutuhannya sudah harus tercukupi dari keluarganya, dari anaknya, maksudnya dari anaknya, dari sandang pangannya sudah tercukupi. Tidak boleh itu, kalau belum cukup tidak boleh berinfak. Harus semuanya sudah tercukupi. Kalau mau infak tanah, dia harus punya tempat tinggal dulu. Jangan menderita dulu. Jangan. Semuanya harus terpenuhi dulu. Nomor 5, yang terakhir. Cara penyerahan. Kalau di zakat ada ijab qabul. Nah, ini zakat kan biasa kita mengucapkan nih yang zakat. Apa niat zakatul fitrah? Saya niatkan atau saya zakatkan sebagian dari harta saya, di situ terjadi ijab qabul. Kemudian yang menerima si amil zakat ini, ya, saya terima zakat fitrah panjenengan, semoga berkah kepada kita semua. Wah, itu ya ada ijab qabulnya. Nah, di sini di infak itu boleh secara langsung atau tanpa ijab qabul. Oke, selesai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.